Welcome to Info Sport. Please like, subscribe, and comment, guys. Setelah matchday ke-6 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 selesai, di mana pada matchday ke-6 Indonesia berhasil menaklukkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Hal ini membuat posisi Indonesia melonjak yang sebelumnya berada pada juru kunci, kemudian melonjak naik ke peringkat ketiga dengan poin 6 di bawah Australia. Dari hasil matchday ke-6 tersebut, maka Indonesia masih menyisakan 4 matchday berikutnya, yaitu 3 matchday di kandang dan 1 matchday tandang, yaitu matchday ke-7 yang bermain di Australia sebagai tuan rumah. Lalu bagaimana agar timnas Indonesia bisa lolos secara otomatis ke Piala Dunia 2006, dan apa kunci yang membuat Indonesia bisa lolos otomatis ke Piala Dunia 2026? Berikut ini adalah kunci bagi timnas Indonesia agar bisa lolos secara otomatis ke Piala Dunia 2026. Bila kita lihat posisi klasemen, di mana Indonesia berada di posisi ketiga di bawah Australia yang menempati posisi kedua klasemen grup C, maka disinilah letak penghambat atau faktor yang mengganjal timnas Indonesia, yaitu Australia. Maka sebagai kunci utama untuk membuka jalan mulus lolos otomatis ke Piala Dunia 2006, yaitu kita harus bisa mengalahkan atau menang melawan Australia, meskipun sebagai laga tandang di matchday ke-7. Namun kita harus berjuang keras untuk bisa menaklukkan Australia di kandang Australia, karena kita sudah memiliki modal ketika timnas Indonesia bisa menahan imbang 0-0 ketika bermain di Indonesia di matchday kedua sebelumnya. Jika Indonesia bisa mengalahkan Australia di kandangnya, tentu di sini sebagai kunci untuk memperlihatkan jalan Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Karena 2 matchday selanjutnya timnas Indonesia akan bermain di kandang sendiri, yaitu di matchday ke-8 dan 9 yang akan menjamu Bahrain dan selanjutnya Cina, dan di matchday ke-10 yang terakhir Indonesia akan bermain di laga tandang ke Jepang pada 10 Juni 2025. Dengan demikian, kemenangan dari Australia di laga tandang Australia merupakan kunci yang sangat penting untuk selanjutnya bisa memudahkan Indonesia dalam mengalahkan baik Bahrain dan Cina di matchday ke-8 dan 9, mengingat kedua tim tersebut jauh berada di bawah performa timnas Indonesia. Selain Bahrain dan Cina memiliki kedalaman skuad jauh di bawah Indonesia, hal ini juga didukung Indonesia bermain di kandang sendiri. Kemungkinan besar timnas Indonesia akan memperoleh dukungan dari faktor eksternal, yaitu dukungan supporter yang lebih besar di kandang sendiri. Dengan catatan bahwa timnas Indonesia baik dari segi pemain dan pelatih harus berbenah diri untuk meningkatkan performa di semua lini pertahanan,
Dengan demikian, timnas Indonesia akan mampu menaklukkan baik Bahrain maupun Cina di kandang sendiri. Dengan bekal kemenangan dari Australia di kandang Australia, maka hal ini akan mempermudah kemenangan Indonesia dan sebagai bekal untuk menaklukkan baik Bahrain maupun Cina di kandang sendiri. Selanjutnya, dengan 3 kemenangan timnas Indonesia dari Australia, Bahrain dan Cina, hal ini akan menempatkan posisi Indonesia di level aman dengan poin 15. Dan di sisa 1 match terakhir, yaitu melawan Jepang di kandang Jepang, hal ini tentu sangat sulit bagi timnas Indonesia untuk bisa mengalahkan Jepang, mengingat saat ini Jepang merupakan tim yang sangat tangguh di Asia nomor 1. Namun apapun hasilnya, baik menang seri ataupun kalah, di sini tidak mempengaruhi posisi aman Indonesia setelah meraih 3 kemenangan dari Australia, Bahrain dan Cina tersebut.